Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini sudah hari ketiga. Ya, ini sudah hari ketiga ISG-nya tidak mampu untuk naik, teman-teman. Kira-kira kenapa sih kok seperti ini? Padahal kalau kita lihat hari ini, teman-teman, ini hitungannya banyak saham yang hari ini naik. Namun demikian, kenapa ISG-nya tidak mampu bergerak naik? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya Mesri. Oke teman-teman, ISG masih belum mampu naik ya. Resistannya masih sama, masih di 7070-an. Masih belum mampu ya. 7070 batas ke atas ini adalah 0. Yang kuning ini mulai dari bawah ini sampai atasnya adalah 38 sampai 0%. Artinya ini adalah area-area koreksi ringan ISG. ISG sekarang sudah 3 hari bursa mencoba masuk ke area kuning namun belum mampu ya. Namun belum mampu, ini adalah merupakan titik penting di sekitar 7070-an. Sehingga untuk sekarang supportnya ada di 50 retracement, di sini masih di 6.975-an. Weekly chartnya IHSG masih oke sementara, tapi nggak tahu sampai hari Jumat besok mau seperti apa karena kuncinya di sekitar ya 6980-an lah, seperti itu. Atau ya mungkin netnya 6960-an. Karena kalau di bawah itu IHSG artinya masuk lagi ke trend line biru yang saya bikin itu ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Boleh dibilang untuk hari ini ISG-nya memang nggak kemana-mana teman-teman. ISG-nya nggak kemana-mana. Padahal kalau kita tengok banyak saham yang naik. Banyak saham yang naik. Kita lihat dulu untuk movernya dari ISG. Nah dari sini sebenarnya judul tadi udah terbaca. Karena ini ISG-nya tidak mampu naik. Karena saham-saham penggerak indeks atau mover dari IHSG, BCA, BRI, Bank Mandiri, Telkom, Astra, merah semua teman-teman. Tapi dari sini sebenarnya ini juga membuat saya berpikir ulang ke ini, ke apa ya, ke dulu yang biasa saya bahas tentang apa ya, sebentar ya, coba saya bukan. Jadi bahasanya kebetulan saya nggak ada. Jadi saya udah membagi sektor-sektor ke dalam beberapa ini ya. Nah ini. Jadi saya udah membagi sektor-sektor ini ke dalam beberapa atau mover dari ISG ini dalam beberapa golongan. Kalau yang merah ini adalah mover utama ISG dari sektor banking, GoTo ada sendiri. Kemudian ada TPIA, MTK, MDKA biasanya bergerak sendiri. Yang hijau ini adalah batu bara. Nah, karena untuk hari ini, teman-teman, karena untuk hari ini itu banyak big cap banking yang turun, maka kalau enggak diangkat dengan pergerakan dari sektor lain, biasanya ISG-nya akan turun. Jadi hari ini tuh ISG-nya enggak kemana-mana. Hari ini tuh ISG-nya tidak kemana-mana. Walaupun banyak saham naik, karena naiknya saham tersebut sebenarnya memberi efek perimbangan terhadap turunnya saham-saham penggerak indeks. Jadi saham-saham penggerak indeks yang 1 sampai 5 yang utama ini pada turun, jadi dibalance lah dengan sektor lain, GoTo ya, Unilever, Adaro, United Tractor seperti itu, HMSP. Sebenarnya ini merupakan satu strategi ketika big cap banking itu jualan atau dijual,
kalau mau dibiarin yang lain ikut turun, maka IHSG bisa turun. Tapi di sini IHSG-nya kan dijaga dengan saham-saham sektor lain. Jadi ketika satu sektor dijual atau memang karena memang sektor ini udah naik kan dari kemarin-kemarin. Orang kan saat ini banyak yang trading ketika kemarin pada masuk ke sektor-sektor banking. Sektor banking sudah 3 hari koreksi, ya akhirnya koreksi. Terus kemudian ganti sektor lain yang bermain seperti itu. Sebenarnya kita kan di sini cuman melihat pergerakan masing-masing sektor yang bisa berganti-ganti seperti itu. Kalau teman-teman yang mengamati pergerakan sektor, ya tentu bisa cukup paham bahwa sektor tidak akan manggung bareng. Kalau manggung bareng ya SG-nya bisa to the moon gitu ya, bisa to the moon begitu. Jadi nggak heran saya sebenarnya kalau sektor-sektor yang lain hari ini bergerak. Justru yang ditunggu-tunggu ya. Kalau sektor banking utama bergerak, biasanya GoTo dan lain-lain nggak bergerak. Tapi berkahnya adalah ketika sektor yang besar itu turun, maka itu peluang bagi sektor lain untuk bergerak. Jadi di sini kita menggunakan strategi. Bukan hanya technical saja, tapi sedikit ilmu-ilmu dongkrak dan ilmu roket ya. Roket itu ilmu ganjil, dongkrak, roket. Jadi kita IHSG naik karena didorong saham-saham penggerak, IHSG diganjel dengan saham-saham penggerak, bisa jadi seperti itu ya. Dan juga kita bicara antara pemberat dan penguat IHSG. Nah, teman-teman bisa dapatkan di channel saya karena saya pasti akan melihat ini. Terus kemudian kita lihat regionalnya bagus ya, hitungannya bagus. Ya, walaupun nggak tinggi-tinggi amat naiknya, tapi cukup bagus. Cuman yang agak membuat ilfil adalah Dow Jones-nya atau futuresnya masih pada merah ya, futuresnya masih pada merah seperti itu pergerakan dari futuresnya. Terus kemudian coba kita tengok dulu harga komoditas ya. Crude oil ini sudah ada kecenderungan naik teman-teman, 85, natural gasnya 5,6 naik ya. Coal-nya masih sama 380, CPO-nya nah ini CPO masih bermain di 4100. Harga-harga saham CPO saya lihat dari ini mulai rebound. Gold emasnya ada rebound, kemudian permetalan masih belum ada pergerakan. Permetalnya masih belum ada pergerakan ya. Oke teman-teman, berikutnya kita cek dulu ya untuk indeks DXY. Nah, ini indeks ini teman-teman ya. Ini indeks apa istilahnya? Dolar indeks ini kecenderungannya turun. Jadi coba kita tengok untuk atau kita tunggu untuk nanti malam pergerakan market akan seperti apa karena ini dolar indeksnya turun dan ini ada ini ya teman-teman, ada support seperti ini. Apakah ini jebol? Kalau misalkan jebol kan kemungkinan kan dia turun seperti itu. Biasanya marketnya akan membaik ya. Terus kemudian US 10 years-nya ini juga ada kecenderungan turun. Ada kecenderungan turun. Tapi kita lihat dulu untuk nanti malam lah seperti itu. Ini trennya masih kuat tapi ada kecenderungan turun. Kemudian komoditas ini ada sedikit dari chartnya ada rebound setelah beberapa hari dia stagnan ya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan kemasan pasarnya turun ya. Jadi VIX atau indeks volatility index atau kecemasan pasarnya lah seperti itu. Ini kalau misalkan dia breakdown ini di sini biasanya mengartikan kalau kecemasannya berkurang, volatility-nya ini ya menurun. Jadi di sini ini bisa menjadi patokan. Sementara sih kalau dari indikator ini pada bagus-bagus semua ya. Ini cuman ini Eropanya jangan dilihat di sini karena ini masih apa ya? Dia hitungannya masih volatil. Kita pakai Finance Google aja. Finance Google untuk Eropa ini gerakannya ini hijau sih, Eropanya hijau. FTSE-nya merah, kemudian CAC 40-nya nah ini barusan refresh ya, barusan merah ya. Barusan merah seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dulu pergerakan indeks hari ini. Mostly overall banyak yang hijau sih, tapi tipis.
Pergerakan kali ini dipimpin oleh sektor teknologi, terus lainnya apa ya? Lebih jelasnya dari sini. Pergerakan ini dipimpin oleh sektor teknologi, ya sahamnya apa aja? Ada EMTK, Buka, Wifi, ya. Ini sudah saya bahas ya, MTK kemarin, Buka juga, GoTo ya. Yang mungkin yang saya bahas hanya MTK, Buka, GoTo. MTK, Buka, GoTo ya. Lainnya nggak usah. Kemudian ada sektor berikutnya yang juga naik. Ini indeks ya, bukan sektor ya, JII. Sahamnya MTK juga, SCMA. Nah, teman-teman masih ingat ya, SCMA kemarin kan saya bahas juga SCMA, MNCN, MTK jadi satu ya. United Tractor rebound juga, Indo Tambang Raya. Nah, ini malah tembus resisten nih Indo Tambang Raya. ICBP bagus. Permetalan ada pergerakan, Harum juga naik lagi seperti itu. Cepin hari ini juga oke. Nah, Mika ini menarik perhatian saya karena kemarin tiba-tiba naik kenceng tapi turun, tapi saya tunggu hari ini apakah dia mau lanjut turun atau enggak, ternyata enggak ya. Kemudian yang lainnya Pegas ya seperti itu, pada banyak yang bergerak hari ini. Kemudian indeks JII 70 apa ini? Sama juga ya, MTK, DSNG, Sawit naik, ACMA, LPPF, ini memang satu-satunya grup lipo yang lebih sering saya amatin itu. Ya. Terus United Tractor ditambah Adikarya ya, ini konstruksi mulai bergerak juga. Elsa oke, ada pergerakan juga melanjutkan kenaikan kemarin. ICBP Aces walaupun demikian belum mampu ngelewatin resisten-resistannya. Kreatin United. Oke, lanjut. Ini summary saja, teman-teman. Kemudian SMC Liquid sektor ini sahamnya apa aja yang hari ini bergerak? Ada Buka masuk lagi. SNG, CMA, Saratoga masuk, LPPF, semua saham yang saya bahas ini masuk semua, teman-teman. Kemudian energi, ada energi Mega Persada. Nah, saya lupa untuk bahas lagi hari ini. Ya nggak apa-apa lah, minimal kalau nggak hari ini ya besok pagi. Tapi sebenarnya kan saya bahas juga tadi pagi ya. Sekilas. Energi Mega Persada itu oke naik. Ini biasanya saya bahas di grup rombongannya bareng Bumi. Seger kecil ya, coal boleh lah. Ini saya catat dulu. Indo Tambang Raya, kemudian Elsa, oke, Wins, Akra, wah ini banyak nih. Oke, kalau enggak minimal saya bisa tersendiri aja deh, karena hari ini saya masih bahas sektor. IDXV 30 teman-teman, ini ada energi Mega Persada masuk lagi, Buka, Saratoga dan lain-lain, gudang garam. Kemudian ISSI, CEM ya, CEM, BMSR ini saya nggak begitu kenal, saham-saham baru hitungannya, baru bagi saya. Kemudian non cyclical, apa aja non cyclical? Ini juga nggak begitu kenal. Mes BUMN, ya sama, bahas saham-saham BUMN ya. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah kita bahas dulu untuk sektor secara umum. Saya bisa simpulkan untuk sektor banking ini pada terkoreksi, baik bank digital maupun bank big cap banking. Penin juga demikian. Nah kita lihat sekilas saja. BNI masih melanjutkan koreksinya, Bank Mandiri juga masih melanjutkan koreksinya. Namun demikian Bank Mandiri ini hari ini habis koreksi langsung naik lagi ya teman-teman. Nah kalau saham-saham yang sedang koreksi gini teman-teman, ini ya simpel aja sih, kita bisa menggunakan chart weekly sebelumnya, karena di sini resistannya jelas, supportnya jelas. Belum terjadi breakout dari resistan dan belum terjadi breakdown dari support. Jadi ya memang pergerakan seperti itu wajar kalau terjadi koreksi karena memang sudah beberapa hari. Banking seperti itu. BRI pun sama, support resistannya masih sama, BCA ini juga sama kan, BCA juga terkoreksi juga hari ini. Ya tinggal kita lihat aja selama koreksi ini apakah ngelewatin 38 retracement begitu. Kalau enggak ya berarti cukup aman. Ini semuanya, hampir semuanya koreksi teman-teman. Bank Danamon pun juga sama, cuman dari sini sebenarnya kita bisa mengukur bahwa saham-saham ini koreksi pun masih diburu sehingga pergerakannya juga akhirnya hammer seperti itu ya.
sama semuanya, koreksi semuanya. Saya nggak usah bahas detail ya, bosan teman-teman bahas support resistance. Teman-teman subscriber saya itu pinter-pinter kok, jadi udah tau lah begitu, kalau udah cukup hafal seperti itu. Jadi nggak harus dibisikin di berapa pak supportnya begitu, enggak. Nah kita lebih dewasa, kita lebih ke bicara tentang sektor ya. Penin Group pun ini koreksi ya teman-teman, sudah mulai pada koreksi. PNBN, nah yang penting seperti ini teman-teman harus langsung mengukur 2338-nya seperti itu ya, berlebihan atau enggak, atau langsung ke 50 retracement-nya boleh juga. Ini bank digital untuk Arto malah ARB hari ini ya, padahal sempat konsolidasi cukup bagus loh. Tapi Arto ini memang 5650 tuh kuat, dia nggak mampu di situ 50 retracement. BBYB, BBAI koreksi, Agro koreksi lagi, BRIS juga sama. Intinya ya saham-saham yang long downtrend ini kalau naik ini hati-hati aja, karena biasanya memang masih berat. Itulah yang membedakan saham-saham downtrend dengan saham-saham uptrend. Ini saya sambil cek-cek nggak ada yang naik ya teman-teman. Amar masih cukup oke, cukup bertahan. Bevin apakah lanjut koreksi? Lanjut koreksi, hati-hati ya teman-teman. Bimas, BVIC balik arah lagi ya. Cevin koreksi juga. Nah ini seperti ini, dicek ya. Ini saya contohkan Cevin aja. Dalam kenaikannya ini support pertama, kedua, 3, kemudian 406 support kedua. Perhatikan support kedua jebol di 38 retracement, targetnya langsung ke sini ya, 367. Begitu yang harus teman-teman lakukan. Oke, ini saya garis bawahi penting ya, buka GoTo penting. GoTo ya walaupun masih long downtrend, kalau dilihat chartnya seperti ini kan nggak enak ya. Harus kita zoom teman-teman supaya ya agak enak dilihat. Nah, buka itu harganya lebih tinggi dari GoTo loh sekarang. Nah, buka ini ada resistan di 286, berikutnya 50 retracement 297. Sementara itu bagus kalau nanti bisa di atas 354, tapi masih jauh ya teman-teman, masih jauh itu buka. Kemudian GoTo-nya juga sebenarnya ada percobaan. Kemarin sentuh di low-nya kan 18 berapa? Low sebelumnya kan 181, kemarin 183 rebound. Karena di situ memang sudah di dasar, nah nggak tahu reboundnya ini mau ke berapa. Coba kita lihat dulu resistannya dari si GoTo, boleh. Jadi kita bikin trend base Fibo aja di sini, terjadi penembusan. Nggak lihat ya teman-teman. Saya perbesar dulu untuk ukur trend base Fibo-nya. Kira-kira ini trend base Fibo yang kita ambil. Kita ambil dari trend terkecil untuk GoTo dulu. Jadi GoTo tuh kuncinya di 218 dulu lah. Ya mantep sih Pak kalau beli dari sekarang itu. Ya kalau naik, kalau nggak naik ya intinya di 199 atau di 200 tuh resistan, 210, 218 tuh. Kemudian yang lain-lain teman-teman, Astra ini masih belum mampu lewat 50 retracement. Astra Gravia juga nggak kemana-mana, Auto juga balik arah juga. Nah yang bagus dari Astra adalah United Tractor ya. Ya bagus dari Astra adalah United Tractor teman-teman. Ini coba kita ukur dulu. Resistannya belum dilewati 33280, berikutnya 33900, itu adalah 50 retracement-nya. Kemudian untuk sektor konsumer ya, konsumer yang bagus, Indofood, Unilever, IJPB, Sido, Gudang Garam, HMSP, WIIM. Indofood langsung aja. Indofood masih oke. Masih testing resistan 50 retracement. Aces masih belum mampu walaupun hari ini mencoba untuk nekat lagi naik ke atas ya. Naik resistan. Kemudian Unilever masih koreksinya hari ini hanya sampai di 5173, itu adalah merupakan 38 retracement dan mencoba untuk rebound, resistannya 5484 ya. Kemudian Kino nggak ada pergerakan. ICBB, nah ini lanjut naik hari ini ya. Lanjut naik hari ini, resistannya dia hari ini dites nyampe sih. Targetnya dia nyampe di 50 retracement 98 pas ya.
the next-nya kita lihat deh pergerakan dia mau seperti apa, karena target pertama udah sampai dia di 98 sampai. Kemudian Sido juga sudah pelan-pelan naik ya teman-teman. Ini baru di resistan pertama di 717, resistan pertama. Gudang garam juga masih lanjut naik. Resistan berikutnya 25144, 25950, target 27100. SMP HMSP lanjut lagi teman-temannya. 50 retracement-nya yang di 1021 lanjut, WIM juga lanjut. Nah, ini ciri-ciri barang yang bagus adalah ketika naik koreksinya terbatas hanya sampai 38 kemarin, dan hari ini udah rebound. Kemarin terkoreksi sampai 750, sekarang 850, udah naik 100 ya dari koreksinya. Kemudian terkait energi, ini saya bintangin, berarti bagus ya. Coba kita lihat apakah saham-sahamnya bagus. Oh iya, ternyata bagus ya Elsa. Memang harga minyak seiring harga minyak sedikit rebound, ini energi membaik lagi. Untuk Elsa hari ini adalah hari kedua dia bisa ngelewatin 50 retracement-nya teman-teman ya. Berarti resistan berikutnya di mana Pak? Coba saya aktifkan Fibo lanjutannya di 78 retracement. Nah, resistan berikutnya 353 ya. Berikutnya 366 ya. Kira-kira begitu untuk pergerakan dari Elsa. Untuk Medco 2 hari retracement kecil. Kira-kira supportnya di berapa Pak? Langsung aja kita tarik Fibo. Supportnya dia ada di 1050, 1011, kira-kira begitu untuk pergerakan dari Medco teman-teman. Kemudian perusahaan gas pergerakan masih sama, tapi ini cukup bagus, nggak koreksi tapi juga nggak naik, sayangnya begitu. Kemudian untuk Akra, seperti yang saya bilang, ini barang kalau terkoreksi biasanya nggak pakai lama rebound, dan ini juga udah rebound. Koreksinya kemarin itu adalah sampai di 38,2 retracement atau di support kedua dari puncaknya, atau bukan puncak sih, dari sekitar area resistan 1475, terkoreksi sampai 1350, dan hari ini sudah testing 1395 ya teman-teman. Itu adalah merupakan resistan yang ada di atasnya, atau atau support pertama. Sebelumnya support pertama tapi sekarang menjadi resistannya. Kemudian terkait sawit, ini walaupun sawit bisa bertahan di sekitar 4.100 ringgit, bagaimana efeknya ke saham sawit? Oke, saya ulang ya teman-teman, tadi saya post sawit ini, dari catatan saya teman-teman ada beberapa yang rebound. Astra Agrostari ya, dia kemarin memang pada saat sawitnya mulai naik di atas 38, di atas 4.100 ringgit, ini juga rebound tapi terus kemudian terkoreksi. Ini wajar karena satu saham yang secara pergerakan dia long downtrend, maka ketika naik dia akan banyak hambatan. Itu adalah merupakan resistan volume. Yang perlu diperhatikan adalah ketika dia rebound terus terkoreksi, koreksinya sampai sejauh mana. Apakah orang-orang yang selling side itu atau berada pada posisi sell itu sudah buang barang seperti itu sehingga sudah tidak buang lagi dan kemudian berlanjut naik. Yang penting adalah ketika dia ini apa istilahnya, breakout. Setelah breakout itu konsolidasi wajar ataupun berlebihan. Kalau berlebihan biasanya dia turun lagi ke bawah seperti itu. Ini sepertinya sih ada penguatan cukup oke. Untuk Astra Agrostari teman-teman bisa perhatikan. Kemudian yang lainnya sih, yang lainnya belum ya. Pola-polanya sama ya, LSIP juga polanya sama, testing resistan juga hari ini. SSMS, kalau SSMS ini beda cerita, memang dia pergerakannya kayak decouple dengan harga sawit ya, atau dia lebih bergerak sendiri, maksudnya decouple dari harga-harga saham-saham sektor sawit seperti itu. Kemudian yang bisa diperhatikan juga SIM ini kemarin saya bahas juga, lewatin 50 retracement dan lanjut ya. Berarti untuk target kenaikan dari SIM ini kita bisa naikkan. Oh, ternyata dia sudah tinggi juga targetnya. 50. Oh enggak, ini maksud saya target yang lebih besar kita ambil. Sekarang dia ada di 480. Target berikutnya ya. SIM 480 dalam target yang lebih besar. Kemudian di SNG Smart sepertinya. Di
DSNG, kalau yang lainnya belum ya. Ya sedikit ada perlawannya ya, pola-polanya sama, cuman yang agak-agak beda ini DSNG tapi dia balik arah juga. Ini testing ngegasnya terlalu kenceng hari ini. Ngegasnya terlalu kenceng sampai di 38 retracement balik arah, kembali lagi parkir di 23,6 retracement. Kemudian Smart ini juga sama pola-pola bentuknya untuk saham-saham sawit ini lagi sama semua hitungannya. Pola gerakannya sama semua ini rebound dari retracement-nya 23,6, resistan berikutnya ada di 4676 di 38,2 retracement ya. Kemudian nah ini NJT juga pola-polanya sama, ini cukup bagus juga ya pergerakannya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau memang tertarik coba bisa dipantau lebih ketat lagi pergerakannya. Kemudian saham-saham yang terkait dengan coal teman-teman. Ini sepertinya dia udah pada mulai rebound lagi, seperti Harum ini kan kemarin overshoot saja sebelum-sebelumnya, tapi ya memang belum mampu naik, tapi nggak terkoreksi lebih dalam. Sementara kembali lagi ke rentang geraknya yang sama. Harus kembali ke arah yang hijau ini supaya bagus. Indo Tambang Raya malah udah ngegas duluan. Indo Tambang Raya dia udah break resistan sebelumnya 45355 teman-teman. 45355 5355 di itu udah di break hari ini. The next-nya kita lihat dulu dalam monthly. The next-nya itu dia ada harga di 57. Ya saya hanya menyampaikan harga dia di tahun 2011 lah seperti itu. Ada resistan sebelumnya, belum all time high. Nah, untuk Adaro juga sama, hari ini naik lagi ke atas rentang. Jadi ya istilahnya ini sektor-sektor coal ini koreksinya tipis-tipis begitu. Dan udah balik lagi. Jadi nggak jadi dapat barang murah lagi. PTBA pun juga udah mulai rebound ya. KKGI juga sedikit aja. Indika juga sama teman-teman ya. Koreksinya nggak dalam-dalam amat ya. Boleh dibilang ya akhirnya kembali lagi ke pergerakan rentang geraknya sama. Doit juga sama seperti itu. Nah, ini yang beda ya MBSS. MBSS memang beda secara pergerakan ini mantep pokoknya ini barang. Mitra Bahtera Segara Sejati. Weekly-nya udah kembali lagi ke atas. Ini barang ini boleh dipantau teman-teman ya. Boleh dipantau pergerakannya. Boleh masuk list maksud saya. BAP masih tetap sama. KPK bagaimana kemarin ini terkoreksi tapi udah mulai ada rebound. CCPI juga koreksi sebentar aja, tadi sampai 92 kembali ke 98. Tarikannya kenceng. Coba kita lihat TCPI urutannya, trade booknya. Oh, banyak juga yang beli di bawah nih teman-teman. Wih. Ini banyak yang ada di bawah ini, terus rebound lagi. TCPI ini boleh dipantau ini. Lumayan market cap-nya tinggi juga. Asingnya sih banyak keluar ya. Ini nggak jadi patokan sih, memang itu asing kan hanya mengambil keputusan tambahan. Kemudian permetalan ADMR masih belum ada pergerakan, Antam juga masih ya baru-baru konsolidasi di dasar. Inco juga sama, nggak ada pergerakan, Tins juga sama. Ini aja ya MDKA, tapi MDKA ini tumben nggak kenceng geraknya, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari bursa, hampir 2 minggu dia beranjak dari 35 sekarang di 38. Kemudian telekomunikasi masih belum ada tambahan kenaikan, Indosat malah terkoreksi lagi. Excel nggak ada pergerakan, Friend juga tetap, TBIG terkoreksi lebih dalam, TOWR yang kemarin bagus hari ini terkoreksi juga. Ya, MTEL juga ketemu resistannya. Kemudian yang lain-lainnya mungkin kita skip aja teman-teman yang terkait telekomunikasi apa ya. Sebentar saya cek dulu catatan saya. Ini BRPT nggak ada perubahan, ESA juga ada perubahan, TPIA malah terkoreksi. Kemudian terkait properti, konstruksi maksud saya. Ya ini ada pergerakan sih memang. Coba ya belum tahu ya teman-teman, udah berapa hari ketemu resistannya cukup berat.
Adikarya konsolidasi di bawah, nggak kemana-mana. Wika juga. PTPP nih cukup oke nih teman-teman. Dia sudah testing resistan kedua di 38 retracement. Waskita nih ada rebound juga nih. Waskita ada rebound, resistannya 486. Weton juga keras. Permetalan gimana? Permetalan tuh perbajaan keras, cari support lagi teman-teman. Kemudian ISEP masih melanjutkan kenaikannya tapi ya pelan aja sih, masih bertahan maksud saya di 38 retracement, targetnya di 282. Nah kemudian di DST tadi pagi saya bahas ternyata masih naik tapi ya pelan-pelan. BG ADCP itu tadi banyak bergerak tapi balik arah. JSMR teman-teman setelah sampai 50 retracement 6178 kemarin terkoreksi sampai 38 retracement dan ini sudah mulai rebound lagi, lewatin 50, beranjak dari 50 cukup oke. Kemudian terkait properti itu ada Pakuan aja sih yang agak bergerak, yang lainnya nggak ada. Oke, kemudian untuk persemenan hanya Indosemen aja, tapi ya masih di bawah ya hitungannya, jadi ya kita skip aja lah, nggak ada pergerakan juga dia. SMBR aja dia kan kemarin sedikit bergerak, hari ini stop. Transportasi itu hanya ASA teman-teman, lainnya nggak ada. ASA sudah 3 hari testing 23,6 retracement di 1223 masih belum mampu ya. Lainnya nggak ada yang bagus. Nah terkait media kemarin udah saya bahas ya, SMA hari ini lanjut naik nih, hari ini lanjut naik SMA-nya. SMA itu 50 retracement-nya yang garis biru sudah saya bahas. Hari ini ngegasnya lewatin 50 61, tapi 61 closing-nya nggak mampu balik arah. Bahkan dia sampai di MA 200-nya 244 ya. SMA oke. Pantau aja karena ini sudah sampai di 50 retracement-nya, berhasil dilewatin dan kita bisa gunain tren yang lebih besar untuk mencari target berikutnya. Target berikutnya 250 ya. 250 dalam tren yang lebih besar. Kalau itu lewat nanti kita carikan tren yang lebih tinggi lagi, langsung aja ke atas. Berikutnya di 338 ya, agak kejauhan ya. Itu aja SMA. Kemudian EMTK juga cukup oke. Nah EMTK ini teman-teman saya sampaikan bahwa 1635 1640 itu adalah merupakan 50 retracement-nya dia. Targetnya sementara di situ dan udah kecapai. Jadi kita naikkan targetnya menggunakan tren yang lebih besar. Kita gunain tren yang lebih besar. Oke, di sini target berikutnya itu ada di 1860 MTK ya, 1860. MNCN juga sedikit ada pergerakan teman-teman. Ini sudah ngelewatin resistance pertama, kedua. Targetnya 840 ya. Per median lagi bagus nih. Kemudian Saratoga teman-teman sudah rebound nih. Hari ini break dari 23,6 retracement 2475 ya. Boleh dilingkarin Saratoga. Kemudian IMAS juga boleh. IMAS sudah sampai di 38 retracement. Cuman bentuk candle hariannya IMAS nih banyak jarum ya. Jadi artinya ini ketika naik itu kadang closingnya lebih rendah. Yang lainnya apa sih dari sektor ini? Ada IMAS, oh ya Same teman-teman bisa perhatikan juga. Tapi Same hari ini targetnya memang di 323 di 50 retracement, tapi hari ini sampai di 307 nggak kuat ya. Jadi sementara supportnya dia masih sama lah di 287. Kemudian tidak ada pergerakan untuk TKIM, INKP, grup LIPO itu hanya LPPF saja teman-teman. LPPF dari kemarin ini resistannya masih di 5080.
koreksinya kemarin tuh sampai di 38,200 460. Kemudian perayaman ini yang lanjut hanya maksud saya yang lanjut Cepin sama Malindo ya. Malindo Java juga ya kayaknya. Java enggak, Java di support, Malindonya dia lanjut. Malindo Windmill itu targetnya resistannya terdekat 570, target 589. Kemudian untuk Cepin 50 retracement-nya di 5630. 5630 ini udah sampai ya. Sampai resistan berikutnya 57 teman-teman. Kemudian terkait farmasi KF ketemu resistan ini doji hari ini butuh konfirmasi besok. AGI resistan 2010 masih belum mampu. IRA gimana? IRA juga sudah 3 hari ketemu 38 retracement. Jadi kenaikan tuh memang paling kenceng ketika dari awal-awal rebound. Kalau udah ketemu resistannya udah mulai pelan, candlenya mulai doji seperti itu ya. Nah kemudian Mika hari ini saya pantau teman-teman. Kemarin kan naik kenceng terus koreksi. Nah ini mau lanjut atau enggak seperti itu. Mau konsolidasi atau enggak. Ternyata cukup kuat, enggak terkoreksi lebih dalam. Coba kita lihat besok ya. SRAJ lanjut naik hari ini. SRAJ itu coba kalau kita lihat dulu dari sini, dari tren yang paling dekat ya teman-teman. Dia udah sampai di 50 retracement-nya, yaitu di 205, tapi kita langsung aja. Resistan berikutnya 280, target 340 ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini, bahwa hari ini untuk sektor itu big cap banking yang merupakan mover utama dari ISG banyak yang terkoreksi teman-teman. Inilah yang membuat cukup berat bagi ISG untuk narik ya, untuk naik ya, sehingga pergerakan dari ISG-nya ini masih terbatas, masih belum mampu lewatin resistannya di 7070-an. Baik, demikian dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman.